Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hekis Anggilio Utama, NPM A1H021034, Prodi Pendidikan Jasmani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan sebelum abad 20. Apa itu pendidikan filsafat? Pendidikan filsafat adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan satu segi dalam segi pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip dan kepercayaan yang terjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Bagaimanakah filsafat pendidikan sebelum abad ke-20? Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Poetjatjana 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada filsafat Yunani, yang kedua ada filsafat Hindu, yang ketiga ada filsafat Islam, dan yang keempat ada filsafat Eropa atau modern. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Aliran filsafat ketiga filsuf ini disebut juga aliran materialisme. Filsafat Yunani yang berbeda dari pandangan materialisme dikemukakan oleh Plato, kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Pemikiran-pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles ini kemudian berkembang ke Timur Tengah dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Islam dan membungkusnya dengan baju Islam. Yang kedua yaitu filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vadisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vadisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Buddhisme sebagai filsafat didasarkan kepada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diliputi oleh sengsara. Sengsara itu memiliki sebab, yaitu cinta yang disebut trisna. Trisna itu akibat kekeliruan atau ketidaktahuan. Jika hendak bebas, haruslah membelakangi ketidaktahuan itu dan menghadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulat Abbasiyah. Bidang sejarah pemikiran modern tentu tidak bisa melupakan begitu saja nama Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Al-Farabi di Timur Tengah, dan Ibnu Rushd di tanah Andalusia, Spanyol. Ajaran dan keterangan falsafi mereka dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Mereka adalah filsuf-filsuf Islam yang membukakan mata orang-orang Eropa terhadap filsafat klasik yang sempat mereka tinggalkan lama. Dan yang keempat adalah filsafat modern. Filsafat modern atau filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal. Dengan istilah Renaissance, pemikiran filsafat yang lain dalam perkembangan filsafat Eropa adalah aliran empirisme. Selain empirisme, terkenal pula filsafat kritisisme yang mempersonalkan bahwa pada rasionalisme dan empirisme amat jelas pertentangan antara budi dan pengalaman yang diragukan manakah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.